Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Claude Farurazi, SPD, MPD dalam pembelajaran fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang kajian fisika pada bab 4 tentang kinematika gerak lurus. Namun sebelumnya saya selalu berharap kepada seluruh anak-anakku di mana saja berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita. Bab 4 tentang kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika? Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa meninjau penyebabnya. Dalam kajian ini tidak memperdulikan tentang penyebab daripada gerak benda itu sendiri, tetapi dia hanya memperhatikan perubahan posisi daripada gerak dari sebuah benda. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap suatu acuan tertentu. Acuan ini adalah merupakan patokan daripada benda itu mulai bergerak dari titik awal sampai pada titik tertentu. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, dan jarak ini adalah merupakan besaran skalar. Jarak biasa juga diidentikan dengan lintasan total atau jarak tempuh total dari suatu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dari suatu benda dari posisi awal ke posisi tertentu, atau bisa juga dikatakan sebagai posisi akhir atau awalnya saja daripada benda itu sendiri, dan merupakan besaran vektor. Perhatikan ilustrasi yang saya berikan ini. Ini adalah merupakan gambar dari seseorang yang bergerak dari posisi A, kemudian dia bergerak ke posisi B, dan selanjutnya bergerak ke posisi C. Nah, kalau misalnya garis pada bilangan ini, pada garis bilangan ini, setiap garis ini dinyatakan satu satuan, maka orang ini telah bergerak 9 satuan pada tentangan titik C ini. Kemudian dari titik C ini dia bergerak 4 menuju B ini, berarti 9 ditambah 4 sama dengan 13. Kemudian dia berakhir dari titik B ke titik C, itu juga 4. Maka dalam perhitungan tentang jarak adalah menjumlahkan panjang lintasan yang dilewati oleh orang ini adalah 13 ditambah 4 adalah jadinya adalah 17 satuan. Misalnya kita menentukan jarak tempuh SAB. SAB di sini adalah jarak tempuh dari A ke B, itu sama dengan 13 diperoleh dari 9 tambah 4. Kemudian SBC, jarak tempuh dari B ke C ini adalah 4 satuan. Selanjutnya jarak tempuh SAB dan C itu sama dengan SAB ditambah dengan SBC, artinya 13 ditambah 4, jadinya sama dengan 17 satuan. Selanjutnya kita tentukan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi, atau kata kuncinya adalah posisi akhir dan awalnya saja. Jadi kalau misalnya akhirnya ada di titik C, di mana jarak antara A ke titik C ini adalah 9, sedangkan posisi awalnya adalah posisi di titik ini, kita anggap 0, maka dengan sendirinya adalah XC dikurang XA itu sama dengan 9 dikurang 0. Berarti perpindahannya sama dengan 9. Nah, di sini sudah menunjukkan perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan dari ilustrasi yang saya berikan ini. Yaitu
jarak tempuhnya 17 dan perpindahannya 9 satuan. Selanjutnya saya akan berikan contoh tentang model contoh soal yang selalu muncul dalam ujian. Seseorang berjalan ke barat sejauh 5 meter, kemudian berbelok ke selatan sejauh 3 meter, dan setelah itu anak tersebut melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Di dalam kita menjawab soal tipe seperti ini, terlebih dahulu kita menuliskan variabel-variabel yang diketahui di dalam soal ini. Kita anggap S1 sama dengan 5 meter, yaitu perjalanan seseorang menuju barat 5 meter, kemudian S2 3 meter menuju selatan, dan S3 9 meter menuju timur. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah bagaimana menentukan jarak dan perpindahan. Di dalam penyelesaian terlebih dahulu kita menggambarkan dulu arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat ke timur. Untuk menggambarkan tentang model soal ini, seluruh variabel-variabel yang dinyatakan dalam soal ini digambarkan dalam arah mata angin ini. Pertama, seseorang berjalan dari barat sejauh 5 meter. Maka dimulai dari sini ke barat dianggap sebagai S1 5 meter. Selanjutnya dia menuju ke selatan, arahnya ke bawah, S2 yaitu 3 meter, dan selanjutnya adalah menuju ke timur 9 meter. Nah, untuk jarak tempohnya adalah panjang lintasan keseluruhannya dijumlahkan secara aljabar biasa, yaitu S1 ditambah dengan S2 ditambah dengan S3. Maka dengan sendirinya nilai-nilai yang diketahui dalam soal itu disubstitusi ke dalam persamaan jarak ini. S1 5, S2 3, dan S3 9. 5 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 17 meter. Jadi jarak tempuh perjalanan seseorang ini sama dengan 17 meter. Selanjutnya adalah perpindahan. Perpindahan dalam gambar ini dinyatakan dengan luasan segitiga yang diarsir ini. Maka dengan sendirinya untuk menentukan titik akhir ini, dalam hal ini delta S atau perpindahan, adalah sisi miring dari sebuah segitiga. Nah, sisi miring dari sebuah segitiga dapat ditentukan dari akar kuadrat daripada sisi vertikalnya ditambahkan dengan akar kuadrat dari sisi horizontal. Dengan sendirinya 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Nilai ini diperoleh dari karena sisi ini sama dengan besarnya S2 sama dengan 3, sedangkan S3 di sini adalah 9. Karena sudah dipakai S1 sama dengan ini, maka yang sisa adalah 4. Dan di sendirinya tinggal akar 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 meter. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalau kita sudah memahaminya, maka tidak sulit di dalam menjawab soal-soal tipe seperti ini. Kalaupun belum dimengerti, bisa ditanyakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Pertama, apa itu kelajuan? Kelajuan yaitu perbandingan antara panjang lintasan yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan dan merupakan besaran skalar. Dirumuskan V sama dengan S per T, di mana S itu menunjukkan jarak dalam satuan meter, dan V sama dengan kelajuan dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya T sama dengan waktu tempuh dalam satuan sekon. Sedangkan kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan dan merupakan besaran vektor. Dirumuskan V besar, artinya supaya membedakan antara kelajuan dengan kecepatan, maka dibedakan simbolnya.
kelajuan tadi adalah V kecil, sedangkan kecepatan diberi simbol dengan V besar. Sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dengan nilai delta S itu sama dengan perpindahan dalam satuan meter, sedangkan V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Nah, sebagai aplikasi dari persamaan tadi, saya memberikan satu contoh, yaitu seorang siswa berjalan 4 meter ke timur selama 1 sekon. Lalu berbelok ke utara sejauh 3 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata. Kenapa di sini kita menentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Karena sejatinya sebuah benda yang bergerak dengan kelajuan atau dengan kecepatan, sejatinya itu adalah selalu ada perubahan, sehingga harus ditentukan dengan kelajuan rata-rata. Seperti misalnya kalau kita melewati polisi tidur, otomatis kendaraan itu akan mengurangi kecepatan. Atau misalnya kita melintas di tikungan, otomatis kendaraan itu dikurangi kecepatannya. Maka harus ditentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata itu sendiri. Nah, langkah berikutnya adalah kita tentukan yang diketahui di dalam soal itu. Pertama, siswa berjalan 4 meter ke timur. S1 sama dengan 4 meter ke timur. Kemudian berbelok ke utara, S2 sama dengan 3 meter ke utara. Kemudian yang ditanyakan adalah pertama adalah waktu yang dibutuhkan pada masing-masing perjalanan itu adalah T1 sama dengan 1 sekon. Kemudian T2 sama dengan juga 1 sekon. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah V rata-rata. Artinya kelajuan rata-rata dalam simbol V kecil dan kecepatan rata-rata dalam simbol V besar. Penyelesaian, karena ini menunjukkan arah, maka terlebih dahulu kita gambarkan dulu arah mata angin, utara, selatan, barat, dan timur. Nah, pertama kita ambil dulu jarak yang pertama, yaitu S1 sama dengan 4 meter, kemudian selanjutnya S2 sama dengan 3 meter, kemudian perpindahannya atau jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya itu adalah merupakan posisi awal dan posisi akhir. Posisi akhir dan posisi awal. Nah, dalam penyelesaian soal seperti ini, dalam menentukan kelajuan rata-rata, pertama kita tentukan dulu jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya adalah S sama dengan S1 ditambah dengan S2 sama dengan 7 meter. Diperoleh dari 4 meter ditambah 3 meter. Selanjutnya waktu yang dibutuhkan adalah T, di mana T di sini adalah waktu tempuh, adalah waktu tempuh dari S1 4 meter ini membutuhkan 1 detik. Kemudian S2 3 meter membutuhkan juga 1 detik. Maka T1 ditambah T2 sama dengan 2 sekon. Kembali kita mengingat rumus tadi, V sama dengan S per T. Karena jarak tempuhnya 7, kemudian T-nya 2, maka 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Kemudian kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan ini adalah merupakan jarak titik awal dan akhir ini tidak lain adalah sisi miring. Nah, sisi miring ini bisa ditentukan dengan akar kuadrat dari sisi tegak dengan sisi horizontal. Sisi tegaknya 3 dan sisi horizontalnya 4. Maka delta S-nya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan akar 25. Nah, akar 25 sama dengan 5 meter. Jadi ketika misalnya kita substitusi dalam persamaan kecepatan rata-rata, V sama dengan delta S per T sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan percepatan rata-rata. Pertama kita berbicara tentang kajian percepatan. Percepatan itu disimbolkan dengan A, yaitu perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu yang diperlukan. Dirumuskan A sama dengan V per T. Karena yang kita rumuskan adalah merupakan percepatan rata-ratanya,
maka dapat dirumuskan dengan delta V per delta T. Delta V ini berarti perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Diuraikan, perubahan kecepatannya adalah V2 dikurang V1, sedangkan perubahan waktunya adalah T2 dikurangi dengan T1. Delta V menunjukkan perubahan kecepatan dalam satuan meter per sekon, delta T menunjukkan waktu tempuh dalam satuan sekon, sedangkan arat adalah percepatan rata-rata dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mengaplikasikan persamaan ini maka saya akan berikan contoh, yaitu Andi mengendarai sepeda motor ke utara dipercepat dari keadaan diam. Nah, yang menjadi catatan dari keadaan diam ini artinya otomatis kecepatannya adalah sama dengan 0, berarti V1 nya kita anggap sebagai 0. Sampai kecepatan 72 km per jam. Nah, yang ini kita anggap sebagai kecepatan kedua dalam waktu 5 sekon. Dalam kecepatan kedua ini membutuhkan waktu 5 sekon. Tentukan besar percepatan rata-rata Andi. Nah, pertama diketahui V1 karena dari keadaan diam sama dengan 0 dan V2 sama dengan 72 km per jam. Dijadikan dalam satuan meter per sekon menjadi 20. 20 ini diperoleh dari karena 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600. Jadi 72 dikali 1000 sama dengan 72.000 dibagi dengan 3600. Jadinya adalah 20 meter per sekon. Kemudian T1 nya sama dengan 0, T2 nya sama dengan 5 sekon. Maka percepatan rata-ratanya adalah, ingat lagi rumus percepatan rata-rata delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V di sini diurai V2 dikurang V1, delta T diurai T2 dikurang T1. Nah, masukkan nilai-nilai yang diketahui dalam persamaan itu sehingga menjadi 20 dikurang 0 dibagi dengan 5 dikurang 0. Hasilnya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini ketika kita sudah memahami tentang percepatan rata-rata, maka tidak akan ada kesulitan di dalam menjawab soal seperti ini. Kalau misalnya belum juga dipahami, bisa ditanyakan. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon diulangi kembali atau dipelajari kembali di rumah untuk meningkatkan pemahamannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikut.